Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat seperti ini sehingga saya dapat mempresentasikan tema jinnah saya pada malam hari ini tanggal 1 April. Dan pula yang kedua kita harus menghargai pula perjuangan Rasulullah SAW, Nabi kita di zaman kita dan zaman hidup kita yang telah memperjuangkan agamanya dari agama yang dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan pula yang segala dan pula yang terhormat Abi Hanif Hamida dan pula Ibu Samik, Gus Awam, Samik, Nizara, Nila, Nizara, Nigeria. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tema jinnah saya ke 18 tentang kitab At-Tibyan seperti biasanya. Saya akan melanjutkan tema-tema yang kemarin. Jadi langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang haramnya pendapat tentang Al-Quran. Haramnya pendapat tentang Al-Quran itu diharamkan dan pula tidak tanpa karena tidak ada tanpa alasan yang dibenarkan. Dan pula ulama-ulama itu telah memperingatkan kita untuk tidak boleh berdebat tentang Al-Quran, karena Al-Quran itu kitab dari Allah, kitab kita dan kitab yang suci dan tidak ternodai. Dan pula kita itu tidak boleh berdebat tentang Al-Quran, pokoknya tentang itulah, karena berdebat tentang Al-Quran itu membawa Al-Quran itu akan menyebabkan dosa. Setelah itu kita itu mempertanyakan ayat Al-Quran. Jadi kita harus bertanya kepada teman kita apabila kita itu lupa ayatnya. Dan pula dimaafkan pula jika apabila kita itu lupa kepada ayat yang apa yang kita baca. Kita itu dimakruhkan dan pula tidak pula disunahkan atau pula diwajibkan. Setelah itu orang kafir yang mendengar, jadi orang kafir yang mendengar Al-Quran. Jadi apakah Anda tahu bahwa orang kafir itu tidak dilarang untuk mendengar ayat suci Al-Quran? Dan pula media penulisan Al-Quran itu telah menjelaskannya bahwa di tempat air minum lalu tempat tersebut dicuci lalu diminum oleh orang sakit itu termasuk amalan yang mulia selain orang kafir tersebut. Terus ada pula menyebutkan surat-surat Al-Quran. Contohnya itu pula tidak boleh, tidak ada yang melarangnya. Pokoknya boleh kok untuk menyebutkan surat nama Al-Quran dengan namanya seperti surah Al-Bayyinah, surah Al-Baqarah, surah Nisa, surah Al-Imran, surah Al-Maidah, surah Al-Hujurat, surah Al-Kahfi dan lainnya. Itu tidak dilarang dan kita itu menisbahkan variasi qari seperti qari apa, qari Husain, qari Qadir, qari Jamil dan qari lainnya itu pula tidak dilarang atau tidak tanpa ada yang melarangnya. Setelah itu tulisan Al-Quran. Jadi tulisan Al-Quran itu pula ada hukumnya. Jadi kita itu tidak boleh menuliskan Al-Quran di lukisan seperti itu tuh, tidak boleh. Dan pula kita itu tidak boleh memasukkan ayat suci Al-Quran kepada baju kita, karena baju itu dipakai untuk bukan memamerkan ayat suci Al-Quran, dan baju itu hanyalah untuk menutup aurat. Setelah itu kita itu melakukan nas untuk jambi, itu pula dianjurkan apabila hendak tidur. Jadi Rasulullah apabila hendak tidur itu dia tuh baca 3 surat seperti An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan surat pendek tersebut. Lalu agar tidurnya itu mulia gitu atau lebih baik seperti itu. Kalau mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata.
Dan apabila saya mempunyai salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.